Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Rahmat dari channel Kang Rahmat Berbagi. Oke, pada kali ini saya tidak akan membahas tentang SEO, tapi saya akan membahas satu topik yang sebenarnya sangat penting juga. Kenapa? Karena meskipun kita sudah mendatangkan traffic yang banyak dengan SEO, mendatangkan lead yang banyak dengan SEO, tapi di saat kita salah menangani calon customer kita, maka ya hasil kerja payah kita bisa percuma. Si customer bisa kabur karena kesalahan kita dalam menghadapi mereka. Mengapa kita tidak boleh menyuruh sabar ke customer yang komplain? Jadi kalau ada customer yang komplain, apapun komplainnya, sekecil apapun, jangan pernah kita mengatakan sabar ya. Kenapa? Alasan yang pertama, kita itu mengabaikan emosi customer. Customer itu saat itu sedang merasa tidak nyaman, sedang merasa ada sesuatu yang kurang. Mungkin mereka sedang marah atau setidaknya mereka kesal. Kenapa mereka komplain ke kita? Intinya adalah mereka ingin didengar dan dimengerti. Saat kita mengatakan sabar, terkesan meremehkan masalah mereka. Ini akan membuat mereka tuh makin tidak nyaman. Kemudian yang kedua, saat kita mengatakan sabar ya kepada customer, dapat dianggap kita itu menyalahkan customer. Jadi seolah-olah kita menganggap si customer itu nggak sabaran. Ya jelas orang nggak suka disebut nggak sabaran. Dalam pikiran mereka, terlepas itu benar atau salah, kita yang salah. Justru kita malah menyalahkan mereka. Ini berisiko akan memperburuk suasana. Meskipun ya, si customer itu bisa saja mereka salah, kita benar. Tapi yang terpenting itu bukan siapa yang salah, yang terpenting itu adalah bagaimana cara kita menghadapi mereka. Kemudian alasan yang ketiga, kita harus paham bahwa dengan menyuruh kita sabar, tidak memberikan solusi yang diharapkan oleh customer. Ya mungkin kita sedang mencari solusi. Tapi jangan menyuruh customer sabar. Yang baik itu adalah kita harus fokus pada penyelesaian yang lebih efektif. Lalu bagaimana caranya saat kita saat ini belum bisa menyelesaikan masalah? Oke, nanti kita akan bahas solusinya bagaimana cara menjawab yang benar. Alasan yang keempat, kita dianggap tidak profesional. Dengan mengatakan sabar ya, mengindikasikan kurangnya empati dan profesionalisme. Si konsumen akan menganggap kita itu nggak bisa menangani customer, tidak bisa menyikapi, tidak bisa bersikap yang baik. Dan ini akan menciptakan kesan buruk pada brand atau layanan kita. Dan alasan yang kelima adalah akan memperburuk pengalaman pelanggan. Mereka itu sudah kesal, sama kita disuruh sabar. Seolah-olah mereka tidak sabaran. Ya ini akan memperburuk pengalaman mereka. Mereka akan semakin tidak nyaman. Mereka akan semakin marah. Maka wajar jika ada potensi kehilangan loyalitas customer. Lalu bagaimana caranya, cara menghadapi saat ada customer yang komplain? Yang pertama, sikap kita bahwa customer komplain itu adalah hal yang wajar. Jika mereka tidak mendapatkan sesuatu yang mereka harapkan, ya karena mereka sudah membayar, karena mereka sudah menjadi pelanggan kita. Saat mereka tidak mendapatkan sesuatu yang tidak mereka dapatkan, itu adalah hal yang wajar. Meskipun seringkali mereka itu mengharapkan sesuatu yang bukan hak yang mereka. Tinggal kita jelaskan saja itu ya. Jadi jangan memperburuk pengalaman pelanggan. Oke, kita akan bahas solusi alternatifnya. Yang pertama ya, gunakan empati. Kami mengerti perasaan Anda. Saya seringkali saat saya sebagai customer nih, kemudian saya komplain. Jawaban pertama mereka adalah kata ini, kami mengerti perasaan Anda. Ya saya malah senang gitu. Oh, berarti saya dipahami. Atau yang kedua nih, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Jadi justru yang langkah pertama itu adalah empati. Tunjukkan bahwa kita tuh mengerti perasaan mereka. Atau minta maaf sejak awal. Oh ya maaf ya. Atau yang bahasa yang formal seperti ini. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Ini tentu sebagai langkah awal. Kata pertama ini jauh lebih baik dibandingkan dengan mengatakan sabar ya, apalagi dengan bahasa yang kurang bagus. Kalau di WA, sabar ya, dengan kata yang panjang. Wah, itu sangat-sangat jelek. Akan membuat customer Anda makin marah. Kalau dengan tulisan, sabar ya, nah, itu apalagi ya. Jangan seperti itu. Karena customer lah yang akan membuat Anda mendapatkan uang. Jadi harus benar cara menangani mereka. Yang berikutnya adalah fokus pada tindakan.
Setelah kita mengungkapkan empati kita ya dengan dua contoh tadi, maka kita kasih tahu mereka bahwa kita itu sedang melakukan solusi secepatnya. Kami akan segera mengecek dan memberikan solusi yang terbaik. Izinkan kami memperbaiki masalah ini secepat mungkin. Tunjukkan bahwa kita itu sedang bekerja. Tunjukkan bahwa kita itu sedang mengatasi. Saat saya sedang jadi customer ya, saat saya komplain dan dijawab seperti ini, saya santai, tidak marah. Tapi kalau di awal-awal sudah mengatakan sabar, bahkan dengan A-nya yang panjang, R-nya yang panjang, yaitu akan membuat kita malah semakin ilfeel. Tapi dengan kata-kata seperti ini, kalau saya menjadi santai, oh oke, mereka sedang bekerja. Ya saya juga memahami ya, sebagai customer saya memahami seringkali masalah itu perlu waktu, perlu proses untuk diatasi. Oke ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan di sini bermanfaat. Bisa meningkatkan omset Anda, karena penjualan Anda akan meningkat dengan cara seperti ini. Jika customer sudah suka dengan Anda, mungkin mereka akan kembali lagi kemudian hari. Mungkin mereka akan mengajak orang untuk membeli atau menggunakan jasa Anda. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.